Qad aflaha, sungguh pasti beruntung, pasti menang. Man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Wa zakara asma rabbih, lalu dia ingat, berzikir terhadap nama Rabbnya. Fasalla, lalu dia salat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kamu, kata Allah, terpengaruh oleh kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini sudah terdapat dalam suhuf terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Ada beberapa hal yang mesti kita tunaikan di akhir Ramadan ini. Setelah kita memohon kepada Allah muhasabah diri, muhasabah amalan, semoga semuanya itu diberikan yang terbaik dan mengantarkan kita kepada takwa. Maka ayat yang kita baca tadi, yaitu surat Al-A'la, ayat yang pertamanya itu qad aflaha man tazakka. Itu di dalam tafsir dijelaskan tentang asbabun nuzulnya, itu salah satunya adalah berkaitan dengan tazakka, itu zakat fitrah, ada hubungannya dengan itu. Jadi amalan di penghujung Ramadan yang mesti kita tunaikan itu adalah zakat fitrah. Jadi pada aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh menang orang yang mensucikan dirinya. Tazakka, mensucikan diri. Zakat, ya, sama asal katanya dengan zakat. Ya, zakat itu terbagi dua, jelas, zakat mal dan zakat diri. Kalau zakat mal itu berkaitan dengan nisabnya, haulnya, masa, ukuran. Tapi kalau zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap diri, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'am minat ta'am. Rasulullah memfardukan zakat fitrah itu satu sok dari makanan. Kemudian juga dijelaskan, ya, perinciannya dalam hadis yang lain yang juga sangat banyak. Itu alal, ya, siapa saja, kewajibannya itu atas setiap muslim. Fungsinya itu dijelaskan di situ ada dua. Pertama adalah tuhratan lis-sha'im minal lahwi war rafas, mensucikan bagi orang yang berpuasa dari lahwi, dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, dan rafas, perbuatan keji, perkataan yang keji. Itu fungsi yang pertama, tuhratan lis-sha'im, mensucikan bagi orang yang berpuasa. Mungkin selama berpuasa, kalau yang membatalkannya jelas sudah ditinggalkan, tetapi ada yang merusak, perkataan, perbuatan yang merusak nilainya, perkataan lahwi, perkataan rafas, perkataan yang kotor. Ini salah satu fungsi daripada zakat fitrah. Yang kedua adalah
wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Ya, jadi sehingga tidak ada lagi orang miskin itu yang tidak tercukupi kebutuhan makanannya pada minimal ya hari raya Idul Fitri. Kemudian waktunya, faman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum salat, artinya sebelum salat Id, itulah yang diterima. Tapi kalau ditunaikan ba'da shalah, sudah salat Id, itu sedekah. Fahiya shadaqatun minas shadaqat, termasuk sedekah biasa. Jadi tidak boleh ditunaikan sesudah salat. Dulu para sahabat Rasulullah SAW dia menunaikannya yaumun atau yaumain qabla Id. Boleh ditunaikan sehari atau 2 hari sebelum salat Id, hari raya Id. Kemudian waktu wajibnya itu, datangnya kewajiban itu adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Jadi siapa saja di antara kaum muslimin, baik itu orang tua, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, budak ataupun orang merdeka yang mempunyai nafas yang hidup setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Jadi nanti setelah maghrib nanti itu kan habis Ramadan, hidup waktu itu ataupun dia lahir waktu itu, lahir sebelum itu, ya, maka tunaikanlah zakat fitrahnya. Ini yang pertama, ya. Kemudian afdalnya itu adalah ta'am, makanan. Kalau dalam hadis itu kan ada diperinci juga, ya, tapi secara umum itu adalah makanan. So'an, ya, 1 sok, ukurannya satu sok. Ini yang pertama, ya, yang kita ingatkan kembali supaya ini kita sama-sama bisa memperhatikannya. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan juga adalah berkaitan dengan Idul Fitri. Ya, Idul Fitri, salat Id itu atau amalan yang kita lakukan, ya, untuk melaksanakan Idul Fitri ini. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah sebelum salat Id itu, setelah berakhirnya Ramadan, perbanyaklah takbir. Ya, perbanyaklah takbir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 195 itu malam juga sudah kita baca. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu sempurnakan bilangan Ramadan itu genap. Apakah kalau umurnya 29, sempurnakan 29. Kalau belum nampak hilal, cukupkan 30 hari. Sekarang cukupkan 30 hari. Setelah itu, ya, walitukabbirullah, supaya kamu besarkan, kamu agungkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang Dia berikan petunjuk kepada kamu, wa la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi tujuannya itu adalah wa la'allakum tashkurun, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah melaksanakan ibadah sebulan penuh, ya, baik siangnya dengan berpuasa ataupun malamnya dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Itu kita syukuri, wa la'allakum tashkurun, supaya kamu pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian supaya ruh daripada takbir itu, sebenarnya kita sampaikan juga,
terasa ke dalam diri kita, maka takbir itu diucapkan dengan lisan, kemudian dihayati dalam hati kita, dan berikutnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi lisan kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, bahwa Allah yang maha besar, itu berarti tidak ada yang besar menandingi Allah. Kita rasakan ke dalam diri kita, dalam hati kita, kemudian kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Bagaimana mewujudkannya? Mewujudkannya adalah bagaimana supaya dalam kehidupan kita sehari-hari terasa Allah itu maha besar, dan terasa syariat Allah itu yang kita besarkan. Jadi bukan hanya sewaktu kita ucapkan saja, atau sewaktu kita takbir, ketika azan, ketika mengucapkan takbir dalam salat, takbiratul ihram, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita dalam setiap kesempatan, setiap waktu kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melanggar ketentuan dan syariat. Nah, untuk Idul Fitri ini, ya, kapan mulai takbir? Nah, itu dalam hadis dijelaskan bahwa, ya, pelaksanaan takbir itu ada yang muqayyad. Muqayyad itu artinya dikaitkan dengan amalan, yaitu sholat lima waktu setiap selesai sholat. Satu. Yang kedua, yang tidak dikaitkan dengan waktu, di kapan saja. Dia tidak hanya selesai sholat, di luar sholat pun selesai, di mana saja kita ucapkan itu takbir, dan tempatnya pun juga tidak tentukan. Mungkin kita ke pasar, mungkin kita di rumah, mungkin kita jalan, mungkin di mana saja, ya, lafazkan itu takbir yang dihayati dalam perbuatan. Jadi mulainya kapan? Mulai itu setelah, ya, habis Ramadan, ucapkan itu takbir, dan kemudian sampai pelaksanaan sholat Id. Itu kalau Idul Fitri, ya. Jadi sampai pelaksanaan sholat Id juga. Kalau Idul Adha memang ada 4 hari itu hari rayanya, kemudian 3 hari tasyrik. Memang yang besar itu sebenarnya adalah hari raya Idul Adha. Yang Idul Fitri ini sebenarnya hanya 1 hari. Idul Adha itu karena besarnya itu tidak boleh berpuasa ya selama 4 hari itu. Idul Adha-nya hari tasyrik yang pertama, kedua, dan ketiga, 4 hari. Tapi kalau Idul Fitri ini yang haram berpuasa itu hanya 1 Syawal itu saja. Ya, nah, cuma tradisi di awak kadang-kadang, ya, kita lihat yang Idul Fitri yang lebih dibesarkan, enak. Dan itu juga berkaitan juga dengan adanya kebijakan juga ada. Kalau libur nasional itu kadang ada hari keduanya, kalau Idul Fitri, enak. Tapi Idul Adha kadang-kadang cuma 10 Zulhijjah itu saja. Nah, ini kembali kita kepada itu. Jadi amalan takbir itulah yang pertama yang harus kita lakukan menyambut ya, hari raya Idul Fitri ini. Salat Id aja. Sampai salat Id aja. Ya. Enggak lah. Ya. Sampai sholat itu saja. Nah, tapi kalau Idul Adha memang sampai asal hari yang keempatnya itu. Nah, yang kedua, untuk menunaikan sholat Id itu disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Ya, jadi tadi kan kalau zakat fitrah lah ditunaikan dulu sebelum itu. Ya, ditunaikan dulu sebelum salat dan sampai terlampaui puluh. Ada fenomena kadang-kadang ya, sebagian masjid dibentuk panitia amil zakat fitrah.
Nah, ini sebenarnya perlu juga kita apakan? Kita kritisi dah. Enak. Hadis ini akan menjelaskan kalau zakat fitrah itu fungsinya itu tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Itu saja. Mensucikan bagi orang yang berpuasa dan memberikan makan untuk orang miskin. Ya, sehingga ya para ulama ada yang berpendapat bahwa kalau zakat fitrah itu tidak berlaku asnaf yang 8, khusus yang 1 itu saja. Ya, untuk orang miskin. Nah, jadi penunaiannya itu memang sebelum sholat Id. Ada kadang-kadang sebagian karena ada panitia diterima barang situ dah. Kadang-kadang tidak tersalurkan ke orang miskin. Dah sudah sholat macam buat ya masjid itu. Kadang-kadang ya, sebagian tempat ada kita lihat seperti itu. Nah, gimana kedudukan seperti ini? Padahal sasarannya itu sebelum, mungkin orang yang menunaikannya mungkin sudah ya. Tapi karena ada panitia, belum sampai ke orang miskinnya. Nah, ini kalau ada yang membuat itu panitianya itu juga harus diperhatikan. Ya. Tapi sebenarnya lebih rancak langsung sila. Ya, berikan. Ya. Mana-mana lebih baik dengan uang daripada beras atau makanan. Ya, nah sebenarnya kalau lihat pada hadisnya itu kan tu'matan atau so'an minat tamri, tamar, korma dan sebagainya kan gitu. Jadi nampak ada siarnya tuh, nampak menjinjing membawa ke orang yang berhak menerima zakat tadi. Itu pula hikmahnya kenapa ketika sholat Id nak tanpa tergagih dong, supaya kalau alun ditunaikan malamnya itu atau paginya itu ada waktu untuk menyampaikan kepada orang miskin tadi, ya. Tapi kalau sholat Idul Adha itu memang disegerakan karena apa? Disunahkan pula kita untuk menahan. Tapi kalau sholat Idul Fitri kita niatkan dulu untuk berbuka, istilahnya makan. Fitri itu kan makan, berbuka. Jadi sebelum sholat kita makan itu. Kalau Rasulullah makan beberapa butir kurma ganjil paginya sebelum pergi sholat. Ya, tapi kalau Idul Adha nanti ya tidak makan dulu kecuali setelah selesai sholat. Nah, jadi itu yang tadi. Yang kedua mengenai memakai pakaian dan berhias itu, ini juga untuk menunjukkan seperti ayat tadi, ya, la'allakum tashkurun, menunjukkan rasa syukur bahwa kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa dan selesai dengan seluruh amal ibadahnya, kita berharap itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan rasa syukur kita. Nah, maka disunahkanlah memakai pakaian terbaru yang dimiliki. Ya, yang dimiliki yang terbaik yang dimiliki. Jadi apa namanya? Kalau seandainya tidak mampu membeli pakaian baru, itu memang tidak boleh dipaksakan juga. Ada pula yang salah kaprah ya, salah ambil. Apa namanya? Menganggap bahwa Idul Fitri itu hanya pakaian baru itu saja. Dan anehnya lagi ada juga orang, kemudian kita tidak begitu, enak. Nauzubillah, jadi awak sekolah dulu itu. Baru, nyo kadang puasa tak tidak, tapi ketika rayo tu, inyo yang paling semangat dengan pakaian baru dulu. Enak. Padahal semuanya itu adalah untuk bentuk syukur tadi. Ya. Adapun yang terbaru atau berhias itu adalah untuk yang menunjukkan kegembiraan kita. Apa yang ada. Dari pakaian awak nenado tu, mana paling awak suka yang paling rancak itu maksudnya. Kau mampu yang baru rancak yuk. Ya tak? Nah, itulah maknanya. Tapi berhias itu, ya, kalau bagi perempuan, tentu juga ada batas-batasnya. Enak.
Dan gara-gara berhias biko terlanggar batas-batas syar'i. Enak. Nah, itu pakaiannya kadang ketat segala macam. Ya. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu ini juga karena nilainya bagi seorang muslim berhias itu adalah ibadah. Artinya memakai yang terbaik yang kita miliki itu menjadi ibadah. Ya. Nah, ini. Kemudian supaya hal ini mencapai pada sasaran, ya mudah-mudahan ya amal ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada silaturahim. Itu pun juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mengunjungi kerabat. Ya, termasuk juga tahniah. Tahniah itu kan ucapan selamat. Ya. Kalau dalam hadis dijelaskan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Taqabbal ya karim. Ya. Tapi di awak di Indonesia ada lo bertambah minal aidina wal faizin. Ditanya ke orang Arab, rupanya kalimat seperti itu aneh, ganjil di segi tata bahasa Arab. Ya. Minal aidina wal faizin. Aidina faizin. Hah? Ya. Tapi itu dalam bahasa Arab ternyata itu tidak ditemukan lafaz yang seperti itu. Ah, itu kreasi orang Indonesia. Nah, ya. Tapi ada ulama mengatakan ini bentuk apa? Tahniah, ya. Bentuk tahniah, ucapan selamat bahwa telah melakukan ibadah puasa, semoga Allah taqabbalallah, menerima ya dari kami, dari kita semua dan dari kamu. Tambah juga dengan siyamana wa siyamukum, ya. Puasa kita semua dan puasa kamu. Nah, sehingga terasa bagi kita hendaknya dampak daripada pelaksanaan Idul Fitri ini ya sebagai sesuatu yang betul-betul merubah, ada perubahan di sesudah Ramadan ya, dan hindarilah kok banyak yo yang terjadi. Nah, memang ada sunnahnya mengunjungi tempat keramaian. Dulu Aisyah radhiyallahu anha ya pernah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk melihat orang yang menganu tuh menggugu apa tuh ya. Jadi Rasulullah tuh di belakangnya itu Aisyah mencigok di kedua Rasulullah. Nah, itulah dibiarkan oleh Aisyah sampai oleh Rasulullah sampai Aisyah itu ya puas. Nah, cuma dalam tradisi kita kadang-kadang kan bercampur juga antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini harus kita hindari. Ya, baik ke tempat keramaian, baik ke tempat wisata. Tapi terjadi ikhtilat, campur baur. Ya. Nah, ini apa namanya? Timbul lagi perbuatan maksiat. Nah, ini harus kita hindari hal yang seperti itu, ya. Sehingga perubahan dari kebiasaan tanda bahwa kita sudah melakukan amal-amal soleh yang sedemikian rupa di dalam bulan Ramadan, ajan sampai ternodai pula setelah Ramadan, kadang setelah Idul Fitri. Ada juga dulu di kampung-kampung ya yang apa namanya nyepupu makan. Nah, ini juga tidak tepat. Nah, kalau kampung itu mengunjung rumah makan, mengunjung rumah makan, mengunjung rumah makan. Ya. Nah, ini akibatnya apa? Kalau dia makan loh jadinya. Nah, ini juga tidak tepat. Memang silaturahim itu disuruh, tapi bukan ya hal-hal yang menimbulkan mubazir ataupun maksiat. Nah, itulah barangkali hal-hal yang perlu kita laksanakan. Tapi niatnya jelas untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita hayati
semua rangkaian ibadah kita dan tertingkatkan sesudah bulan Ramadan ini. Dan nanti setelah Ramadan, setelah Idul Fitri itu kita amalkan pula hadis Nabi. Apa hadisnya? Man shoma Ramadana summa. Nah, ini ada summanya. Ya. Dia berpuasa bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittam min Syawal. Dia ikuti kemudian dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka mendapatkan pahala itu qasomid dahri, puasa sepanjang tahun. Perlu kita ketahui yang puasa sittam min Syawal itu bukan dibatasi waktunya, mesti pertama tidak mesti itu turut, yang kedua tidak mesti di awal. Ya, kalau memang bisa di awal itu bagus. Yang penting jangan sampai bulan Syawal atau 1 Syawalnya. Tanggal 2 mulai puasa sekali, enggak bang? Ya. Nah, tapi kalau masih banyak kegiatan pergi ke sana kemari, nah mungkin tanggal berapanya? Pokok dalam bulan Syawal. Masih dalam bulan Syawal, dalam jangka waktu 29 hari atau 30 hari bulan Syawal, ya kita puasa. Yang jumlahnya adalah sittam min Syawal, 6 hari. Nah, ini pun juga akan ya menambah, dikatakan dalam itu seperti berpuasa ad-dahri, sepanjang tahun nilainya. Nah, mudah-mudahan ini juga kita bisa menerapkannya ya nanti.